Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang database management system. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mila Rosida, NIM 3037. Yang kedua ada Diana Rodatul Saleha, NIM 3008. Yang ketiga ada Rizky Putri Amana, NIM 3013. Yang keempat ada Devi Safina Nurdianti, NIM 3015. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Gufron Abrori, NIM 3031. Next. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian database management system. Database management system adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Next. Yang selanjutnya, ada macam-macam database management system. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain. Yang pertama adalah MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL dan DNMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Yang kedua, Oracle. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka. Yang ketiga, Firebird. Firebird salah satu aplikasi RDMS atau Relational Database Management System yang bersifat open source. Yang selanjutnya, yang keempat, Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak National Database Management System atau RDMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Next. Yang kelima ada VisualFox Pro 6.0. Pada tahun 1984, Fox Software memperkenalkan Foxbase untuk menyaingi Base 2 Aston. Data yang digunakan VisualFox Pro yaitu model relasional. Model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna, serta merupakan paling populer saat ini. Yang keenam, ada database desktop paradox, merupakan suatu program add-ins, yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Borland Delphi. Berikutnya ada keuntungan menggunakan DBMS, yaitu 1. Mengurangi pengulangan data. Apabila dibandingkan dengan file-file komputer yang disimpan terpisah di setiap aplikasi komputer, DBMS mengurangi jumlah total file dengan menghapus data yang terduplikasi di berbagai file. Data terduplikasi selebihnya dapat ditempatkan dalam satu file. Yang kedua, mencapai independensi data dalam skema pada setiap program aplikasi. Perubahan dapat dibuat pada struktur data tanpa memengaruhi program yang mengakses. Yang ketiga, ada mengintegrasikan data beberapa file. File dibentuk sehingga menyediakan kaftan logis, maka organisasi fisik bukan merupakan kendala. Organisasi logis, pandangan pengguna, dan program aplikasi tidak harus tercermin pada media penyimpanan fisik. Selanjutnya, yang keempat, mengambil data dan informasi dengan cepat. Hubungan-hubungan logis, bahasa manipulasi data, serta bahasa query memungkinkan pengguna mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Yang kelima, meningkatkan keamanan. DBMS mainframe
maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan seperti kata sandi atau password, direktori pemakaian, dan bahasa sandi atau encryption, sehingga data yang keenam, pengaksesan yang efisien terhadap data. DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Yang ketujuh, administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagai data, pemusatan administrasi dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. Next. Yang kedelapan, akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. Selain itu, DBMS melindungi pemakaian dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan sistem, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Yang kesembilan, waktu pengembangan aplikasi terpendek. DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Yang ke-10, memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntunan akan data dan informasi yang bervolume besar dan terus-menerus bertambah besar. Selanjutnya yaitu kelemahan menggunakan DBMS. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi membuat administrator dan pemakai akhir harus benar-benar memahami fungsi-fungsi dalam DBMS agar dapat memperoleh manfaat yang optimal. Kegagalan memahami DBMS dapat mengakibatkan keputusan rancangan salah yang akan memberikan dampak serius bagi organisasi. Yang kedua, ukuran penyimpanan yang dibutuhkan oleh DBMS sangat besar dan memerlukan memori yang besar agar ketiga, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Next. Yang keempat, yaitu biaya yang tinggi. Kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya manusia yang mengelola basis data tersebut. Yang kelima, kinerjanya terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Yang keenam, kinerjanya menurun setiap waktu. Yang ketujuh, data yang terpusat dalam satu lokasi dapat berisiko kehilangan data selama proses aplikasi. Kegagalan menjadi lebih tinggi karena semua pemakai sangat bergantung pada ketersediaan DBMS. Akibatnya, kalau terjadi kegagalan dalam komponen lingkungan DBMS, akan membuat operasi dalam organisasi tersendat atau bahkan terhenti. Next. Yang kesembilan, dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Yang ke-10, pada dasarnya DBMS dibuat untuk menyediakan banyak aplikasi. Akibatnya mungkin beberapa aplikasi tidak berjalan seperti biasanya.
Kemudian ada dampak positif menggunakan DBMS. Yang pertama, pengguna DBMS dapat meningkatkan data independen dan mengatasi kerangka atau residensi data yang berguna untuk program aplikasi tanpa harus merubah format dan kerangka data yang sudah ada serta memaksimalkan konsistensi data sesuai dengan data aslinya. Kemudian yang kedua, konsistensi bagi pengguna, yang artinya pengguna DBMS hanya dapat melakukan satu kali data simpan. Dalam proses ini dapat memastikan data yang telah disimpan sesuai dengan data yang dimasukkan. Ketiga, pengguna dapat memperoleh data yang diinginkan dengan mengakses dan mencari data tersebut secara cepat dengan menggunakan SQL atau struktur query language. Next. Keempat, pengguna data dapat menyusun format yang standar dari sebuah data guna mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Kelima, pengguna DBMS mampu menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lainnya dan memudahkan komunikasi antara database dengan tool lainnya. Next. Kemudian ada dampak negatif penggunaan database DBMS. Pertama, bertambahnya angka pengangguran. Penerapan database manajemen sistem secara luas menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan yang biasanya dikerjakan manusia tergantikan oleh teknologi otomatis sebagai bagian dari proses sistem informasi manajemen sehingga angka pengangguran semakin bertambah. Kedua, dampak negatif selanjutnya adalah menurunkan semangat juang dan daya pikir. Mudahnya proses manajemen yang dilakukan dengan penerapan database manajemen sistem menyebabkan manusia menjadi malas dan cenderung mencari jalan pintas selain jalan pintas. Selain itu, penerapan database manajemen sistem juga menyebabkan manusia berkurang kemampuan berpikir rasional dan hanya mengandalkan sistem sebagai salah satu-satunya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ketiga, sistem dapat disalahgunakan karena semua catatan terbuka untuk terhadapnya. Data-data dapat dengan mudah disalin dan dilihat oleh orang lain tanpa ada yang tahu. Next. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4 tentang database manajemen sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.